macet-macet. Agar tetap semangat mengikuti kegiatan ini, kita sudah di workshop kedua ya. Kami hari itu sekitar dari jam 6 sampai maksimal itu jam 9. Jadi dia bisa terbang sampai kecepatan 50 km per jam dengan sensornya menyala. Ya teman-teman, sekarang kita lagi persiapan untuk shoot video sama Om Bari. Kita udah sampai di hari kedua workshop di Desa Kopang. Kita sekarang lagi di persawahan nih. Lihat di belakang aku ada Gunung Rinjani, indah banget. Ya, sekarang kita di Desa Sasak Ende di Lombok. Di sini kita bisa ngambil banyak foto human ataupun budaya dan ngambil gambar yang sifatnya budaya di sini. Barang kepala lemak dalam luang. Salam pesona Indonesia. Mengikuti workshop kedua ini di Kopang, kami sekarang lebih mampu untuk belajar tentang foto dan videografi, lebih banyak wawasannya. Kita nantikan ke workshop ketiga. Banyak Kominfo, setelah workshop kedua kami bisa membuat video dan mengeditnya dengan lebih baik. Mandalika!
Wah, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman virtual, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabila Islami dari Pokdaris Desa Kopang yang akan menjadi MC atau host dalam acara virtual traveling. Ini adalah seri jalan-jalan virtual ke Desa Kopang, ke Desa Wisata Kopang, dan akan dipandu langsung oleh Kak Mira Indriani yang sedang berada di lokasi. Virtual traveling Desa Wisata Kopang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Berbangsa, dan Autorin bekerjasama dengan Pokdaris Desa Kopang. PPKM darurat tidak menjadi halangan kita untuk beraktivitas nih. Hari ini kita akan diajak jalan-jalan ke Desa Wisata Kopang bersama Kak Mira Indriani. Namun sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena kita tergantung oleh internet, jadi semisal ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir. Kami akan segera mengirimkan link baru kepada teman-teman. Kedua, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat di Zoom sepanjang acara ini. Saya sebagai host akan menghubungkan pertanyaan langsung kepada pemandunya. Yang ketiga, teman-teman virtual di rumah juga dipersilahkan untuk membagikan pengalaman virtual mengikuti virtual traveling ini. Jika ingin mengupdate di Instagram, jangan lupa untuk tag dan mention di akun Instagram Kopang Village dan Desa Digital Kominfo. Sekedar informasi, kegiatan virtual tour ini gratis untuk umum. Namun jika teman-teman ingin berdonasi, dapat di-scan di barcode yang telah disediakan di poster. Hasil dari donasi ini akan kami sumbangkan untuk Taman Baca. Kita akan masuk ke terima kasih. Sekarang saya ingin menyapa ke Kak Mira yang sudah bersiap dan saat ini sedang berada di lokasi. Halo Kak Mira, perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Kak Mira. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Sebi sudah mempersilahkan saya dan terima kasih juga atas waktu yang diberikan pada saya oleh Kak Sebi. Oke, baik, sekarang Sobat Virtual, sebelumnya terima kasih ya sudah bergabung di virtual tour kali ini di Desa Kopang Ribiga. Ya, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah berada di Dusun Bajur, tepatnya di Desa Kopang Ribiga, Kecamatan Kopang. Nah, di sini saya akan mengajak Sobat Virtual untuk ke makam Astana. Oke, langsung saja ke sini, ikuti saya. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebelum kita melakukan, sebelum kita masuk ke makam Astana, di sini ada ritual khusus tentunya. Di sini. Waalaikumsalam. Kita sirih dulu ya, nekuk dulu ya sebelum naik. Oke. Kita ke atas. Oke, sambil kita ke atas nanti dijelaskan ini ritual ini maksudnya bagaimana. Nanti kita tanyakan. Sebelumnya, Mi.
Ya, Mi, mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu kepada sobat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mik Budi yang kebetulan oleh masyarakat sekitar kita yang mengelola tempat ini karena kebetulan juga makam ini adalah makam keluarga. Oh, jadi di sini itu makam keluarganya Mami begitu ya? Iya. Oke. Ini jalannya ini memang sudah begini, Mi? Tadinya sih nggak begini, tapi ini kita dibantu sama pemerintah untuk membangun ini supaya akses masuknya lebih mudah. Oke. Ini kira-kira berapa meter kita untuk sampai ke makamnya, Mi? Ini enggak panjang, ini sekitar 25 meter aja kita sampai di atas. Oke, 25 meter ya. Dengan ketinggian mungkin berapa itu, Mi? Ini ketinggiannya, kalau kita ambil dari permukaan laut, tempat ini kebetulan tinggi ya. Dan memang dulu disettingnya sama orang-orang tua untuk membangun tempat ini memang khusus di tempat yang agak tinggi. Jadi kalau dari MDPL-nya saja, ini sekitar 700 meter dari permukaan laut. 700 meter. Jadi memang cukup tinggi. Oke, ini lumayan agak melelahkan ya, teman-teman. Karena kita sedikit menanjak. Oke. Nah, sobat virtual, sekarang kita sudah sampai di pemakamannya di atas bukit sini. Yuk, kita menuju langsung ke makamnya. Ya, ini makam astana, makam keluarga kami. Oke, seperti ini. Terdiri dari beberapa situs makam yang memang disinilah tempat leluhurnya para menak atau para bangsawan yang ada di Kopang. Cikal bakal leluhur kami ini memang diturunkan dari Kedatuan Langko, yaitu anak cucu dari Raden Mas Panjetilanegara, sang pendiri kerajaan Langko. Nah, itu yang tertua. Yang tertua adalah Raden Singasari. Oh, ini yang tertua, Mi ya? Yang tertua, Raden Singasari. Kemudian ini adalah istrinya. Ini juga dia punya istri. Nah, ini anak-anaknya semua yang ada. Tapi khusus untuk makam astana, kita selalu berbicara tentang orang selalu menanyakan mengapa hanya ini yang tidak diukir batu nisannya. Iya. Ya. Itu Jadi, kenapa, Mi? Karena ini kebetulan makam yang ini adalah makam yang terakhir. Artinya dari keturunan Raden Singasari itu, beliaulah ini yang terakhir dimakamkan di sini. Sedangkan yang lain sudah ada makamnya sendiri-sendiri di Kopang. Nah, sudah. Tapi beliau inilah yang disebut Ilang Pelambe, atau dengan nama kita sebut dia namanya Jero Rawit. Nah, jadi mereka ini adalah anak cucu dari Raden Mas Panjetilanegara. Jadi ini juga anak-anaknya, Pak ya, Mi ya? Iya, semuanya anak.
Oke, mungkin di sini Mi kita berdoa dulu ya biasanya di Ya, sini. kita biasanya berdoa dulu untuk menghormati leluhur-leluhur kami yang ada di sini. Oke, mungkin sobat virtual yang ada di rumah kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan di sini. Mungkin Mi Budi silakan bisa mewakili. Khususan ila ruh leluhur kami yang ada di makam Astana. Al-Fatihah. Terus Mi, bagaimana sih keyakinan masyarakat terhadap makam Astana ini? Bentuk keyakinan yang bagaimana maksudnya? Masyarakat di Dusun Bajur ini Ya. meyakini makam Astana ini seperti apa? Masyarakat yang ada di Dusun Bajur ini tidak meyakini apa-apa tentang makam karena mereka memang syariat Islamnya berjalan dengan baik. Dan sejatinya makam ini oleh masyarakat Bajur yang tinggal di sini, mereka ini berasal dari justru berasal dari penunggu makam. Artinya kalau istilah yang lain orang menyebut juru kunci atau kuncennya makam Astana. Jadi itulah asal dari penduduk atau masyarakat Bajur yang ada sekarang. Dulu pada saat pemerintahan Bali oleh keluarga kami diminta kepada masyarakat di sini yang menjadi penunggu makam, kami meminta kepada mereka justru untuk tidak mempublikasikan tempat ini, harus ditutup karena Itu alasannya seluruh elemen bangsawan, seluruh elemen keluarga kerajaan yang ada tersebar dimanapun di Lombok ini akan dimusnahkan oleh anak agung pada saat itu karena anak agung yang sedang memerintah dan sedang menguasai di Pulau Lombok. Jadi termasuk bukan hanya yang hidup, termasuk situs makamnya dia akan hilangkan gitu supaya tidak tersisa lagi bekas-bekas dari keluarga kerajaan Langko, Selaparang maupun Pejanggi yang ada di Pulau Lombok. Nah, kami keluarga meminta kepada juru kunci kami, masyarakat yang ada di Bajur, kuncennya untuk menutup tempat ini dan seolah-olah kami sembunyikan dari publik gitu. Tidak orang tidak banyak tahu tentang makam ini. Nah, setelah zaman kemerdekaan lah kami keluarga kembali membuka situs ini kepada halayak rame supaya diperkenalkan lagi kepada generasi muda bahwa disinilah makam leluhur dari Menak. Sering berkunjung ke sini? Sebagian besar mereka berkunjung ke sini terutama dari keluarga dan masyarakat pada saat hari-hari penting, misalnya perayaan hari-hari besar, misal Maulid ya, Maulid Nabi, mereka berkunjung ke sini. Kemudian juga Lebaran Haji ya atau Lebaran Tupat di sini juga sering. Idul Fitri, Idul Adha semua dikunjungi di sini. Kebetulan jemaah-jemaah yang dibawa ya cukup merata dari Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah sendiri, banyak yang masuk ke sini. Oke Mi, di sini banyak yang menanyakan ini tandanya apa ya Mi? Tali putihnya? Sebenarnya ini simbol dari kesucian dan keabadian. Karena mereka kan sekarang sudah tidak di dunia lagi, sehingga masing-masing diikatkan tali putih yang melambangkan bahwa mereka sudah berada di alam abadi yang tidak berada lagi di alam dunia fana seperti yang kita sedang lakoni sekarang ini. Itu sebenarnya simbol dari mengapa setiap makam batu nisannya ditaruhkan ini diletakkan kain atau diikatkan kain putih di situ. Untuk makna yang lebih sakral lagi tidak ada sih sebenarnya.
itu hanya lambang kesucian dan keabadian. Oh, gini, terkait tadi untuk daun sirihnya itu ritualnya itu untuk apa itu? Mi? Daun sirih ya, Di- orang sini bilang daun sirih itu leko. Jadi leko itu ibaratnya karena digunakan di setiap ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sasak. Nah, di sini pun leko itu berguna untuk menjadi simbol penolak bala. Jadi salah satu cara kita untuk menolak bala ketika orang juga, katakan saja contoh seperti ketika seorang perempuan berkunjung ke makam ini, dia tidak boleh dalam keadaan menstruasi, tidak boleh dalam keadaan haid. Sehingga untuk memenuhi keinginannya untuk berkunjung, maka sebagai simbol dari penolak balanya itu kita memberikan daun sirih yang memang sudah dipersiapkan oleh masyarakat sini, masyarakat yang selama ini menjaga dan memelihara tempat ini. Jadi di makam ini nih biasanya orang melakukan ritual apa? Ada ritual apakah selain itu Mi? Tidak ada sih ritual yang terlalu anu, tapi sebagian kecil masyarakat kami masih ada juga yang percaya bahwa khusus di makamnya Ilang Pelambe ini, yang batu misalnya hanya sebuah batu tanpa diukir, ini ada acara krek mesan. Acara krek mesan itu mereka mengerik lumut-lumut atau apa saja yang ada di situ, kemudian nanti dicampur dengan ramuan yang akan dibuat menjadi minyak untuk obat. Minyak obat. Ya, minyak obat. Jadi ini acaranya di sini hanya itu saja, mungkin acara ritual yang ada di makam Astana, namanya acara ritual krek mesan. Oke, krek mesan ini biasanya dilakukan waktunya kapan? Maulid. Oh, berarti waktunya sekarang. Sekarang. Bulan Maulid. Seharusnya itu kita kalau ada yang mempunyai hajat, tidak semua bulan Maulid ditempati, tetapi ketika ada yang berhajat untuk membuat minyak, dan itu minyaknya harus dicampur dengan krek mesan yang ada di makam Astana ini, ya itu harus dilakukan pada bulan Maulid. Tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan lain. Itu kenapa Mi harus di bulan Maulid? Menurut cerita sih memang sakralnya bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah, itulah yang mereka ambil sebagai patokan untuk membuat ritual krek mesan ini. Sila Mi, kita coba jalan-jalan dulu. Jadi masyarakat siapa nih Mi yang biasanya melakukan krek mesan ini? Masyarakat yang biasa melakukan ritual krek mesan itu tidak terbatas hanya masyarakat Kopang, tetapi mereka juga berasal dari luar Kopang. Ada yang dari Bleke, ada yang dari Janepria, kadang-kadang datang juga ke sini. Bahkan dari Lombok Timur dan Lombok Barat juga kadang-kadang ikut masuk dalam ritual itu. Sehingga mungkin ke depannya kami juga akan membuat kegiatan, terutama kami dari Pok Darwis untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu secara khusus di bulan Maulid. Mungkin ada acara seperti itu sehingga nantinya masyarakat juga bisa mengenal lebih besar, lebih banyak lagi, mereka lebih mengenal apa sebenarnya yang ada di situs makam Astana ini. Oke, salah satunya krek mesan. Tadi selain krek mesan ada lagi nggak Mi? Selain itu, yang itu tadi, jadi masyarakat datang untuk mengadakan ritual doa. Selamatan di sini secara umum, ya itu di bulan-bulan yang hari-hari besar tadi yang saya sebut, ada Idul Adha, Idul Fitri, kemudian ada Lebaran Tupat, kemudian ada juga bulan Maulid, ya. Jadi tidak semua hari ditempati. Sehingga masyarakat di sini juga sekarang ini merasa terbantu. Yang tadinya ini sepi untuk dikunjungi, sekarang agak ramai masyarakat setelah kita buka lagi, karena sempat ditutup untuk tidak dipublikasikan. Nah, itu seperti penjelasan saya tadi, itu terjadi pada eranya zaman Anak Agung dulu, karena dia ingin memusnahkan semua situs warga. Oh, mau nanya, yang ini
makamnya siapa yang di tengah niki? Soalnya kan sendiri di besar mansannya. Yang paling besar Nggih. itu putra putra tengah dia, istilah Oh, putra putra kedua ya, putra kedua dari Raden Raja. Singasari, ya, Raden Singasari. Nah, beliau ini bergelar Raden Inggok atau Raden Putra. Inggok atau Raden Putra namanya. Ya. Oh iya. Nah, ini dia. Beliau ini sengaja ditaruh di sini, di tengah-tengah dan besar karena memang dia anak tengah dari Raden Singasari. Oke, sobat virtual bisa lihat sendiri bagaimana penampakan yang ada di makam Astana ini. Mungkin kita bisa jalan-jalan dulu bareng sobat virtual dan mungkin silakan ada yang ingin bertanya melalui via chat untuk bertanya mumpung kita bersama Mi Budi. Terima kasih banyak Kamira sudah mengajakin kita jalan-jalan. Sekarang sesi pertanyaan tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah ada ya? Baik sekali. Oh ya Kak Mira, ini sudah ada masuk pertanyaan dari audiens. Halo Kak Mira. Ya, halo. Silakan Mas. Dari teman-teman kita nih sudah ada yang bertanya nih Kak Mira. Oke, silakan. Silakan. Bacakan di room chatnya ya. Ini dari Kak Yuna. Cara membedakan makan pria dan wanita. Cara membedakan makan pria dan wanita itu gimana Kak? Oke, kita langsung tanyakan Mi Budi ya. Nih ada yang bertanya Niki, cara membedakan antara makam pria dan wanita katanya. Cara membedakan dari motif batu nisannya ya. Seperti ini motif batu nisannya bahwa ini adalah pria. Oh, dari motifnya ya, dari teman-teman. motifnya. Kalau yang seperti ini wanita ya, ini seperti. Jadi sudah kelihatan kok. Seperti yang di tengah-tengah tadi yang saya coba ambil contoh, nah itu kan, itu putra tengahnya dia. Raden Putra itu kan dia laki ya. Nah, jadi kalau ini ayah handanya, ya, ayah handanya Raden Singasari, kemudian ini istri-istrinya. Jadi ibu dari Raden Putra. Kemudian yang di situ ada anak lakinya, ada anak perempuannya juga ada di situ. Oke, sobat virtual sangat jelas sekali ya pembedaan antara pria dan wanitanya untuk batu nisannya. Dan kebetulan untuk motif ukiran yang ada di sini, ini kita beri nama motif kembang laos. Motif kembang laos itu artinya kembang laos itu punya filosofi begini. Di orang Sasak yang namanya kembang laos itu artinya kalau sudah disebut kembang laos berarti orang itu sudah tidak ada. Orang itu sudah meninggal dunia. Ya, jadi orang sini bilang, wah dia sudah jadi kembang laos. Nah, artinya orang itu sudah tidak ada di dunia ya. Dan kebetulan motif ini sudah dibuatkan bukunya dan ada di Museum Negeri sekarang di Mataram. Dan itu dicetak pada tahun 2009. Oke, itu ya pertanyaan dari sobat virtual dan
Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Jadi Kak sudah Sebi? jelas ya cara membedakan. Baik Kak Mira. Jadi jawabannya sudah jelas ya tadi sama Pak Emi Budi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak siapa? Dari Kak Hardi Bagus Wiranata. Pertanyaannya Ya, itu silakan, Kak Hardi. makamnya itu kira-kira ada di tahun berapa? Dan makam yang Oke, paling tua itu yang mana Kak? Yang paling tua. Ini Gini, makam yang paling tua. Jadi Ini dia nama bertanya tentang tahun berapa sejak adanya makam ini nih. Makam ini diperkirakan kalau kita melihat catatan sejarah yang ada di keluarga yang ditopang dari silsilah juga. Kebetulan ini tahunnya sekitar tahun 1623. 1623. Oke, sudah cukup lama banget. Oke, Kak Sebi itu sudah terjawab ya untuk tahunnya. Oh ya, berarti ini makam yang tertua ya di sana ya, yang di videoan ini ya. Ya Kak. Jadi Oke, mungkin teman-teman bisa lihat. itu tadi sejarahnya. Silakan Kak Sebi, kita kembalikan ke MC ya. Silakan. Baik, Kak Mira, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kesimpulannya dari makam Astana ini adalah makam Astana ini disakralkan oleh masyarakat setempat ya. Dan dari batu nisannya itu sendiri sudah ada simbol-simbol dari kain putihnya. Kain putih tersebut berarti melambangkan kesucian dan keabadian ya. Dan makam ini juga biasa dikunjungi di hari-hari tertentu, seperti hari-hari besar gitu. Jadi makam ini pula bisa dipakai untuk tempat bagi sebagian kecil masyarakat. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih mau ditanyakan atau gimana? Sudah jelas kah? Baik. Oh ya Kak Mira, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita nih, teman-teman virtual. Halo Kak Mira. Ya gimana Kak? Halo Kak, kedengeran nggak? Oh ya, sudah kedengeran. Ini teman-teman virtual ada yang bertanya lagi Kak? Ya silakan. Apakah ini dari teman-teman virtual ya, namanya Gina. Apakah makam itu sudah memiliki hak milik atau FK dari Pemda? Kalau pengunjung ingin ke sana, bagaimana prosedurnya? Apakah dengan menyewa tour guide atau travel agent? Oke, kita langsung tanya Budi ya. Jadi pertanyaannya itu nih, apakah makam itu sudah ada memiliki hak SK dari Pemda? Kemudian kalau pengunjung ingin ke sana, bagaimana prosedurnya? Apakah dengan menyewa tour guide atau travel agent? Jadi kebetulan untuk makam Astana sudah diregistrasi oleh Badan Situs Daerah. Kemudian ada juga registrasi dari Museum Negeri di Mataram. Nah, karena kebetulan untuk motif ukirannya sudah diciptakan bukunya juga untuk makam Astana. Nah, mengenai
pengunjung yang akan datang ke makam Astana sendiri nanti bisa di handle sama teman-teman remaja yang kebetulan ada di Dusun Bajur ini yang memang sudah diminta oleh desa untuk mengelola makam sekarang. Jadi kita sudah melatih mereka untuk bagaimana menjadi tour guide di makam Astana. Oke, itu jawabannya tadi ya, Kak Juna, sudah ada tour guide-nya di sini. Dan untuk SK-nya emang sudah ada dari pemerintah sudah desa. diregistrasi. Sudah diregistrasi. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan teman-teman virtual, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa bertanya langsung di room chat ya. Sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Mungkin belum ada pertanyaan ya Kak Sebi ya? Iya. Tadi sudah ada kita beberapa ajak virtual tour untuk jalan-jalan dulu di sekelilingnya. Di sini ada apa aja? Ayo. Baik, teman-teman, kita mau diajakin virtual traveling nih sama Kak Mira. Silakan dibuka videonya. Gimana tuh? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mi Budi, kita bisa lihat mana makam milik perempuan dan mana makam yang milik yang pria begitu. Nah, jadi bisa dilihat dari ukir-ukirannya seperti yang tadi dikatakan sama Mi Budi. Ukir-ukirannya seperti ini. Jadi ini milik pria. Nah, dan yang di sini milik makam si perempuannya. Begitu. Ayo kita jalan-jalan ke sini lagi. Teman-teman bisa langsung ini ya kalau berminat mengunjungi wisata religi di Kopang. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutupin aja ya acara hari ini. Di penghujung acara ini teman-teman, saya ingin memberikan closing statement sekaligus mengajak teman-teman semua yang mungkin ingin berkunjung nantinya ke makam Astana. Meskipun saat ini jalan-jalannya virtual, namun semoga bisa virtual ke sana ya. Teman-teman boleh nyalain video on video nggak? Biar kita bisa foto bareng-bareng nih. Udah semua ya? Baik, terima kasih ya Kak Mira. Tetap jaga kesehatan dan kami nantikan tour selanjutnya dan dipandu oleh Kak Mira.
teman-teman semua, kami dari Pokdarus Desa Kopang, dari Pokdarus Desa Kopang, berbangsa dan negara mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan informasi dan referensi tentang wisata religi di Makam Astana ini. Oh ya teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali untuk berdonasi, teman-teman bisa langsung scan QR kode yang ada di monitor. Itu program Taman Baca ya. Teman-teman sudah aktifkan videonya belum? Kita mau foto bareng nih sama teman-teman virtual. Diaktifin dulu ya videonya. Oke, saya akan izin untuk ambil foto bersama ya teman-teman. Saya hitung sampai 3. Boleh senyum. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1 kali lagi. Nih, 1, foto nih. 2, 3. Kayaknya sekali lagi Bang Reza. Boleh. Nggak dapat ya. Oke, 1 kali lagi ya. 2 kali lagi diulang. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Lagi ya, 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Baik teman-teman, akhir kata saya Sabila Islami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan serta patuhi prokes 5M ya. Sampai jumpa di acara virtual traveling berikutnya. Terima kasih. Ada videonya. Agar tetap semangat mengikuti kegiatan ini, kita sudah di workshop kedua ya. Kami hari itu sekitar dari jam 6 sampai maksimal itu jam 9. Jadi dia bisa terbang sampai kecepatan 50 km per jam. Dengan sensornya nyala. Ya teman-teman, sekarang kita lagi persiapan untuk shoot video sama Om Bari. Itu lidahnya kayak cepat.